Oke, balik lagi sama gua Riza, masih di Riza Speak Up, dan gua di sini mau ngebahas seputar PPI Curug lagi masih. Yang pertama, gua disclaimer dulu bahwa apa yang gua bilang di video ini adalah tidak mewakili siapapun, tidak mewakili organisasi manapun, atau tidak mewakili instansi manapun. Jadi ini berdasarkan perspektif atau pendapat gue sendiri gitu. Jadi disclaimer pertama itu dulu. Dan apa yang mau gue bahas di sini tentang PPI Curug adalah mengenai beberapa peraturan-peraturan yang agak aneh dari senior-senior gue dulu gitu loh. Jadi peraturan-peraturan yang tidak tertulis sama sekali di peraturan yang ada di PPI Curug. Jadi ini pure peraturan yang dikasih sama senior gue dulu aja gitu loh. Jadi gue mempertanyakan sampai sekarang nih, fungsinya apa peraturan ini dibuat sama mereka gitu loh. Dan sekali lagi, gue tidak mewakili siapapun, tidak mewakili teman-teman gue. Jadi ini berdasarkan pendapat gue pribadi dan keresahan gue sendiri gitu. Jadi itu dulu pertama. Dan masuk ke topik pembicaraannya, yaitu peraturan-peraturan yang aneh yang dibuat sama senior gue dulu tuh apa aja gitu ya kan. Sebelum gue masuk ke topiknya, kita ngopi dulu. Oke, langsung aja. Jadi di Curug dulu, di STPI Curug, sekarang udah berubah namanya jadi PPI Curug, yaitu Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Nah, dulu gue tuh 2010 masuk. Ya, 2010 gue masuk, dan gue mempertanyakan sampai sekarang ada beberapa peraturan-peraturan yang agak aneh, dan menurut gue ya sebenarnya nggak harus dibuat sama senior gue dulu sih ya, tapi ya oke lah, itu udah lewat. Tapi gue cuman pengen bikin video ini buat mengutarakan keluh kesah gue aja gitu loh. Jadi sedikit sharing juga apa yang gue alamin dulu di STPI Curug atau PPI Curug sekarang. Jadi dulu tuh ada peraturan yang tidak tertulis dibuat sama senior gue dulu. Itu kita pas masih junior atau tingkat 1, dulu ada peraturan yang dimana junior-junior ini atau tingkat 1 ini tidak boleh membawa atau tidak boleh memakai dan menyimpannya sendiri di dalam barak sendiri, di dalam kamar sendiri. Kita nggak boleh make kayak sabun cair, terus sampo yang notabene kita bawa langsung tempat gede. Jadi kita cuman boleh pakai sabun batangan, kita cuman boleh bawa atau pakai sampo-sampo yang sasetan. Terus kita nggak boleh bawa parfum atau wangian apapun untuk badan kita sendiri. Jadi menurut gua agak aneh aja ya. Jadi ya kenapa emangnya kalau junior tuh pakai sabun cair, kalau junior pakai pembersih muka atau pencuci muka, terus kita nggak boleh pakai parfum atau wangian? Maksud gue buat apa? Supaya apa kita junior tuh dilarang kayak gitu tuh, kenapa? Senior-senior gue dulu pas gue masih di asrama, bukan gue nggak pernah ngomong sama senior gue pernah ngomong. Begitu kita udah sama-sama jadi senior juga, tapi tetap dia di atas gue seniornya, gue pernah nanya, ya kenapa bang gitu, maksud gue, lu kenapa bikin peraturan yang tidak tertulis ini dengan lu tidak memperbolehkan bahwa junior-junior itu selama kita masih junior atau tingkat 1, kita nggak boleh bawa parfum, kita nggak boleh bawa sampo yang di tempat, kita nggak boleh bawa sabun cair. Kenapa? Dan dia bilangnya ya nggak bisa jawab juga, dia cuma bilang ya ini ada peraturan ini karena dia pun punya senior dulunya, dan senior dulunya dia itu yang membuat peraturan ini juga gitu loh. Jadi maksud gue kenapa harus ada peraturan yang menurut gue pribadi agak aneh gitu loh. Kan harusnya kita sebagai junior, ya kita juga berhak wangi, kita juga berhak bersih gitu loh kan. Maksudnya kenapa kita nggak boleh bawa sendiri? Sedangkan kalau misalnya kita mau gunain itu, kita harus main ke barak senior gitu. Tujuannya cuma itu katanya, tujuannya hanya untuk supaya kita main ke barak senior, tanpa kita harus minjem semua barang-barang yang tidak diperbolehkan dibawa ke barak sendiri atau kamar sendiri. Gua pun sebagai junior pasti akan main ke barak senior gitu untuk belajar, untuk apa, terserah. Tapi
kan peraturan ini juga nggak harus ada menurut gua gitu. Jadi kenapa harus ada kalau tujuannya adalah untuk si junior ini supaya mau main ke barak seniornya. Karena di barak senior kan boleh bawa parfum, boleh bawa sabun cair, boleh bawa pembersih muka. Kan aneh aja, maksud gua tujuan kita main bukan hanya untuk minjem kayak gitu. Lo kalau mau buat junior supaya bisa main ke barak senior, ya nggak harus ada nggak harus ada peraturan-peraturan yang aneh kayak gitu menurut gue ya. Ini sekali lagi menurut gue, bukan menurut teman-teman atau yang lain gitu. Gue tidak mewakili siapapun, gue hanya mewakili keresahan gue sendiri. Gue mempertanyakan kenapa harus ada peraturan itu dulu gitu. Kalau memang tujuannya hanya untuk supaya si junior main ke barak senior gitu loh. Kan tanpa ada peraturan itu pun gue tetap main ke barak senior untuk belajar, untuk apalah, sekedar minjem laptop untuk nonton video yang harus kita cari untuk praktek dan lain-lainnya gitu loh. Aneh aja menurut gue ada peraturan-peraturan kayak gitu. Ya nggak adil aja menurut gue. Sedangkan senior boleh bawa parfum, senior boleh bawa sabun cuci muka, senior boleh bawa sabun cair, sedangkan juniornya tidak dibolehkan untuk bawa itu. Sekali lagi, ini bukan peraturan dari PPI Curugnya, tapi ini peraturan dari senior itu sendiri yang tidak tertulis menurut gua, karena tidak ada di buku PT3 tuh dulu, buku peraturan-peraturan nggak ada bahwa junior tuh dilarang untuk bawa wangian sendiri di kamar sendiri, tuh nggak ada. Lagi-lagi ini pengalaman gua dulu di 2010 awal masuk, karena junior ya gue masuk pas masih junior 2010 gitu loh. Jadi agak aneh aja menurut gue. Sekali lagi ya, bukannya gue tidak terima pada zaman dulu, toh gue udah lulus juga, gue udah wisuda juga. Gue hanya mengungkapkan keresahan gue di kala itu gitu. Gue nggak tahu sekarang masih ada nggak ya, maksudnya peraturan yang dibuat sama senior lo masih ada nggak sih kayak gitu. Buat mungkin junior-junior gue yang lagi nonton, kalau misalnya di angkatan kalian, sebutin tahun berapa angkatan kalian. Dan kalau misalnya memang masih ada, sebutin aja di kolom komentar. Kalian bisa sebutin bahwa di angkatan gue masih ada bang peraturan kayak gitu. Oke? Kalau misalnya junior gue nonton, atau teman-teman yang masih pendidikan di PPI Curug sekarang, kalau misalnya masih ada peraturan dari senior kalian yang kayak gitu, ya kalian bisa komen di kolom komentar gue. Oke? Maaf dulu guys, agak sedikit emosi ya, mengungkapkan keresahan. Ya mungkin gue cuman pengen mengungkapin keresahan itu aja sih di video kali ini gitu, karena sebenarnya banyak keresahan-keresahan yang pengen gue ungkapin berdasarkan pengalaman gue dulu pendidikan di STPI Curug. Ini hanya sebagian yang baru gue ungkapin gitu. Dan sekali lagi, gue tidak menyalahkan siapapun, apalagi gue tidak pernah menyalahkan instansi STPI Curugnya. Gue pun tidak mempersalahkan senior gue dulu, karena begitu gue tanya dulu, ya mereka pun dapat peraturan itu ya dari senior-seniornya lagi yang dulu-dulunya gitu. Maksud gue hanya mengungkapkan keresahan apa yang gue alamin dulu, dan itu hak gue. Gue punya hak untuk mengungkapkan apa yang gue resahkan. Jadi di era sekarang menurut gue nggak ada masalah ya, dan itu pun udah terjadi dulu. Gue bilang kayak gini pun untuk kemajuan instansi perkuliahan guanya juga gitu loh. Jadi jangan sampai ada keresahan-keresahan yang sama. Apa yang gue alamin dulu itu masih dialamin sama junior-junior gue sekarang gitu loh. Sekali lagi buat yang nonton video ini, gue terima kasih banget. Jadi tolong ditonton sampai habis, dan dari awal kalian simak baik-baik. Gue tidak mewakili siapapun, sekali lagi gue hanya mengungkapkan keresahan apa yang gue alamin dulu. Itu aja. Jadi ya tolong pintar juga dalam menyimak video yang kalian tonton. Jadi sebelum kalian komen, tonton baik-baik dulu sampai habis. Sekali lagi terima kasih juga buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ambil positifnya dari apa yang gue ucapin tadi sampai akhir ya, dari awal tadi sampai akhir. Disimak baik-baik positifnya apa, dan dikembangkan lagi supaya kedepannya bisa jauh lebih baik lagi tentang pola didik yang kalian
lakukan kepada adik tingkat kalian atau junior kalian. Sekali lagi dari gue pribadi, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.